Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada masa kami melihat anak-anak kami yang remaja juga sudah mengenal dan belajar untuk mengasihi-Mu menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik. Tuhan, tolong supaya cara berpikir kami, khususnya sebagai remaja, kami juga tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh yang sulit sekali kami hindari di tengah dunia ini. Dan kami yang hadir sebagai orang-orang tua, kami percaya sekali bahwa kami harus terus mendoakan akan anak-anak kami, sehingga pada masa remaja kami boleh mengisi akan hidup ini dengan purpose, dengan tujuan yang baik. Tuhan, hari ini secara khusus kami ingin memikirkan mengenai tema yang mungkin sudah beberapa kali dibicarakan di atas mimbar ini. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami tidak keliru di dalam memahami dan kemudian meresponi dan memikirkan dengan sungguh-sungguh akan satu aspek di dalam kehidupan kami ini. Ada banyak di antara kami yang mungkin datang dengan beban-beban khusus oleh karena pergumulan di dalam kehidupan kami yang belum selesai, Tuhan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan financial, ada bergumul dengan kesulitan di dalam kehidupan rumah tangga kami, ada bergumul dengan berbagai macam tantangan hidup yang sampai hari ini kami belum tahu bagaimana kami harus meresponi dengan baik. Dan tolong kami Tuhan supaya melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini kami boleh dilengkapi, boleh mengerti seharusnya kami mensikapi akan hidup yang seperti ini dengan sikap yang seperti apa. Kami tahu bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kadang-kadang kami tidak kenali atau belum kenali. Tuhan, tolong supaya kami boleh belajar untuk mengenalinya. Dengarkan seluruh sembahyang kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan bagian daripada sebuah buku, saudara. Jadi buku yang judulnya itu Never Give Up. Jadi buku yang judulnya jangan sampai kita itu pernah putus asa, ya, never give up. Dan saya diberikan di dalam bagian yang chapter yang ketiga dari buku itu, yaitu keep perspective, gitu ya. Artinya itu keep things in perspective. Jadi kalau kamu itu melihat akan realita hidup dengan banyak kesulitan, tantangan, ya belajarlah untuk memakai wisdom, ya kan, dan memakai rasionalisasi, dan kita fokus pada perspektif yang kita yakini sebagai hal yang benar. Waduh, ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya kalau ini menjadi tema dari khotbah, saudara. Jadi untuk itu, saudara, saya akan membaca dari Ibrani pasal 12. 2 ayat saja. Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudara, keep perspective. Wah, itu bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana kita itu harus fokus dengan wisdom, ya kan, dengan rasionalisasi kepada target yang sebetulnya kita itu ingin jawab dan ingin selesaikan. Saudara, hidup ini memang merupakan ya kumpulan daripada kebutuhan. Kemudian untuk mencapai kebutuhan ada yang membutuhkan sekali pergumulan, dan kebutuhan itu kadang-kadang begitu kompleksnya sehingga membutuhkan sekali suatu
Waduh, pergumulan yang luar biasa. Sehingga menyebabkan jiwa kita itu mengalami keterkiliran ya. Supaya bisa kita meresponinya. Kalau saya kenal seorang wanita yang suaminya itu usianya sebetulnya baru 46 tahun. Tetapi dia kena stroke, saudara. Sehingga terpaksa dia tidak bisa kerja lagi. Wanita yang sejak menikah dan bahkan sejak lulus dari kuliah dia tidak pernah kerja. Sekarang ini harus berupaya menghidupi akan keluarga dengan 2 orang anak. Dia berjualan akan makanan basah, dititipkan di sana sini. Ya, pada suatu hari itu dia membawa akan satu wadah makanan basah itu, ya kan jajanan pasar itu ya, ke rumah saya diberikan kepada saya. Lalu ngomong-ngomong baru tahu. Jadi ini adalah makanan yang dititip-titipkan dan 90% lebih dikembalikan. Ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun. Kadang-kadang yang dikembalikan 80%, yang tidak laku. Nanti kalau ditunda sampai besok ya basi. Untung dari mana? Jadi tahunya dia melakukan itu. Saudara, hidup ini harus dihidupi. Lalu pertanyaannya, spirit dengan keep perspektif tadi. Nah, ini menjadi masalah. Seperti apa sih? Apa yang sebetulnya ada dalam pikiran wanita ini dan seluruh keluarganya, gitu ya. Saya kenal seorang gadis, gitu ya. Ya dia pacaran sampai sudah barangkali semester keempat, semester kelima. Wah, seluruh gereja sudah tahu. Dan sudah tanda petik kedua keluarga juga tahu. Tahu-tahu pacarnya itu, tahu-tahu jujur dan mengatakan ya, setelah saya pikir-pikir lagi kita tuh rasanya tidak cocok loh. Kita sudahin saja. Karena aku sebetulnya itu terus terang aja, aku mulai mendekati wanita lain. Waduh, ini gadis ini mau kolaps, saudara. Tetapi dia percaya sekali doanya itu tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Keep perspektif. Tetap tiap hari dia WA pacarnya. Dia mencoba untuk rebuild dengan cara pendekatan yang baik sekali. Sampai lebih dari 1 tahun. Tidak ada perubahan pacarnya itu. Bahkan sekarang secara resmi pacaran dengan perempuan lain itu. Pertanyaan kita itu, boleh enggak kita itu keep perspektif gitu ya. Untuk apa yang kita yakini benar. Saudara, saya mempunyai seorang teman, anaknya itu sampai SMA, wah ya biasa aja sebagai anak laki-laki, ya kan, main badminton, juga bergaul, sepeda motoran, apa. Kemudian kuliah di Amerika. Ternyata kuliah itu 2 tahun mandek, kemudian kerja. Ternyata dia lebih tertarik itu kerja di salon. Dan saya juga tidak mengerti apa ini anak laki-laki ini. Nah, pada suatu hari anak laki-laki itu pulang. Oke. Ternyata bawa teman laki-laki. Teman laki dari Meksiko. Seorang Hispanik. Dan mengatakan dia pacarku. Papa mamanya kaget sekali, saudara. Lalu laki-laki mau mengatakan, ya ma, apa, I'm a gay. Apa itu gay? Papa mamanya bingung, nggak ngerti apa itu gay. Homo. Sekarang ini sudah tahun ke-6. Tidak henti-hentinya papa mamanya berdoa. Dibawa ke psikiater, sampai ke hipnoterapi, sampai konseling. Minta dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kembalikan anak saya itu ke jalur yang normal itu. Boleh keep perspektif ini. You yakin sekali yang menjadi target hidupmu itu.
You tidak akan goyah. You melibatkan Tuhan untuk bantu kamu. Boleh tidak, berapa lama? Nah, buku itu mengajarkan never give up. Jangan sampai putus asa. But how long? Sampai berapa lama? Ada yang perlu diperjuangkan terus atau mandek? Give up? Saudara, inilah persoalannya. Mari kita lihat secara bertahap ya. Yang pertama itu. Sebetulnya apa sih yang kita lihat di kanan kiri kita ini? Realita mengenai manusia-manusia yang tough gitu ya. Yang betul-betul itu bertekad. Wah, Alkitab dan banyak orang Kristen itu juga demonstrate hal yang luar biasa ya. Misalnya saja, Helen Keller. Helen Keller ini lahir dari keluarga yang baik sekali, anak orang kaya. Ya, pada usia hampir 2 tahun, tiba-tiba dia kena meningitis, suatu penyakit yang saat itu belum bagus obatnya. Akibatnya apa? Matanya buta, telinganya bodek. Anak hampir 2 tahun ini, saudara. Jadi dia menjadi rebellious, dia anger, dia tidak ngerti apa, gitu, buta, tidak lihat apa-apa, bodek. Waduh, orang tuanya putus asa. Tapi terus minta pimpinan Tuhan. Dibawa ke sana kemari. Untung dia dengar itu ada perawat-perawat gitu ya. Memang kerjaannya merawat. Dan kebetulan itu ada satu gitu ya, yang available, mau mencoba. Namanya Mrs. Sullivan. Jadi merawat anak kecil yang tidak ngerti bagaimana mata buta, telinga budek ini. Mau diapain? Pelan-pelan, saudara. Sampai anak ini diajarin, ya ngerti segala sesuatu itu dengan disentuh-sentuh, ditulis-tulis gitu. Air, ya celupkan tangannya, air. Dan itu water, terus water. Sampai anak ini bisa sekolah. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, masuk universitas. Gak masuk akal ya. Jadi ada manusia seperti ini. Saya mendengar kesaksian dari Helen Keller itu saya kaget sekali. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan 2 Oscar. Dia menulis lebih dari 40 buku. Mata buta, kuping budak. Tapi Mrs. Sullivan ini begitu hebatnya ya. Membuat orang seperti ini bisa fokus gitu. Dan berhasil. Saudara kenal barangkali orang yang namanya Joni Eareckson. Joni Eareckson Tada itu sampai usia 17 tahun. Wanita keluarga kaya. Waduh, energetik sekali. Tukang naik kuda. Saudara. Diving, climbing, rock. Waduh, ini orang segala sesuatu dia mau, hebat sekali. Pada suatu hari dia itu diving, ya. Ternyata itu laut tersebut itu cetek saja. Di luar dugaan dia patah lehernya. Jadi menderita quadruple. Itu di dalam leher sampai ke bawah lumpuh saja. Tidak bisa apa-apa. Lebih dari 2 tahun dia marah sekali pada Tuhan. Dia mengutuki Tuhan. Dia ingin sekali mati. Ingin mati. Sudah. 2 tahun itu ditelungkupin. Saudara tahu tidur ditelungkupin. Saudara, supaya bisa bernafas. Supaya bisa coba di massage. Ada fisioterapinya. Tidak sembuh. Sampai dia dapat ide. Mulai baca Alkitab dengan mulai belajar pakai mulut untuk gambar. Lukisannya luar biasa indahnya, saudara. Dan dia menulis puluhan buku dan sekarang menjadi penginjil ke seluruh dunia. Menikah dengan seorang Jepang yang namanya Ken Tada. Pada masa seperti ini, lebih dari 40 tahun lumpuh, tidak bisa apa-apa.
Dia kena lagi kanker payudara. Seolah-olah dia ngomong, Tuhan apa enggak cukup, aku sudah seperti ini. Tidak pernah sembuh. Tetapi hidup ini ada purpose-nya. Hebat sekali. William Booth itu adalah pendiri dari Salvation Army. Setelah melayani lebih dari 35 tahun, hamba Tuhan itu baca Alkitab itu kok burik. Dia pergi ke dokter itu, diperiksa saat itu. 2 retinanya sudah rusak, sudah robek. Lalu dokter itu ngomong, Pendeta William, mungkin 1-2 minggu lagi, dia akan buta. Tidak bisa lihat. William Booth itu merasa badannya masih sehat. Dia ngomong, Tuhan, aku boleh melayani engkau lebih dari 35 tahun dengan mata melek. Mulai minggu depan aku akan melayani engkau dengan mata buta. Terima kasih untuk pengalaman yang ajaib. Jadi ini orang istimewa sekali. Dia tidak marah sama Tuhan, tidak noting. Dia tuh tahu sekali. Hidup ini masih ada tujuannya. Hebat ya. Jadi kalau mau diteruskan itu banyak sekali saudara. Yang membuat kita itu merasa, aduh, kita belajar sesuatu ya. Dari anak-anak Tuhan ini ya. Tetapi ternyata saudara saya melihat di dalam hidup ini. Ternyata bukan cuma anak-anak Tuhan toh. Orang-orang non-Kristen banyak yang hebat-hebat sekali saudara. Ya orang Yahudi yang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl itu dipenjara sama Hitler. Tiap hari itu orang pada bunuh diri lebih baik. Oleh karena depresi, karena tahu bahwa nanti besok atau lusa dia akan dieksekusi semuanya. Cuma sekarang ini harus kerja sesuatu yang membosankan sekali. Satu demi satu itu pada bunuh diri putus asa. Nah, Viktor Frankl itu juga begitu. Tapi pada suatu hari ada seorang yang mati, ya kan? Pakaian penjaranya itu mesti lebih bagus dari pakaian penjaranya Viktor Frankl. Lalu diambil kasihkan. Ini kamu pakai ini. Ya pakaian penjaranya dia dibuang. Dia pakai pakaian penjara dari orang mati tadi. Dia masukkan tangannya di kantong. Kok ada kertas di kantongnya? Ya, dia ternyata ada gulungan kertas kecil. Ternyata itu kutipan dari Deuteronomy, Ulangan pasal 6. Shema, dengarkan Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sepenuh akal budimu. Viktor Frankl ini orang Yahudi, saudara. Kaget ya. Tujuan hidup ini apa? Sebagai umat Allah kecuali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. So mulai saat itu dia mulai mikir, saya seorang dokter, dia seorang dokter. Dia mulai ngerjain segala sesuatu, bantu sana bantu sini luar biasa. Sehingga akhirnya dia termasuk yang tidak dieksekusi dan Hitler itu menyerah. Di bawah NATO menyerah. Dan dia bebas. Lalu mendirikan suatu terapi yang namanya logoterapi. Membantu orang-orang depresi, orang sakit jiwa. Hebat sekali. Dia bukan orang Kristen, agama Yahudi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat di National Geographic. Saya lupa mungkin tahun yang lalu. Tapi saya lihat lagi di Google, saya baru ingat. Ada orang yang namanya Aron Ralston. Aron Ralston. Ini sudah difilmkan saudara. 127 hours filmnya. 127 hari. Film apa itu? Ini adalah Aron Ralston ini itu rock climber. Suka sekali naik ke gunung-gunung gitu ya. Pada suatu hari di Utah bagian tertentu, dia sendiri solo dia pergi climbing, kepleset dia. Gak ada orang yang tahu.
Cepat di antara perengan-perengan itu, dan ada batu besar yang ketendang atau apa yang oleh kakinya, terguling-guling, nyepit tangannya. Dia belum bisa keluar, saudara. Bagaimana dia lepaskan? Dia tahu dia berapa lama di sana. Dia keep perspektif, dia teriak-teriak. Siapa tahu ada orang dengar gitu ya. Oh teriak, help me, help me. Berapa lama? Lebih dari 5 hari, saudara. Hebat ya orangnya. Terpaksa ngapain? Dengan pisau lipatnya dia kuntungi tangannya sendiri. Yang nempel. Rasanya seperti apa, saudara? Dia potong tangannya sendiri. Supaya lepas. Dan dengan darah terkucur tidak karuan itu dia jalan 7 mile ke kota terdekat. Selamat ya. Ada orang kayak gini, saudara. Jadi keep perspektif. Apa ini? Nah, oleh karena ada orang Kristen yang seperti itu, ada orang non-Kristen yang seperti itu, ini berarti ini bukan sesuatu yang spesial oleh karena orang Kristen. Jadi ini anugerah umum. Hati-hati ya. Yang diberikan kepada manusia yang memang dari sononya. Sejak lahir, memang entah kenapa dilatih itu dengan survival instinct yang very strong. Tapi tidak berlaku umum, saudara. Jadi saya mesti hati-hati. Ini anugerah umum yang Tuhan berikan. Common grace is not special grace. Itu artinya apa? Tidak ada istimewanya. Memang orang itu mempunyai survival instinct yang strong. Oke? Nah, sehingga jangan kita lupa. Makanya saya membaca buku itu, Never Give Up. Ada kalimat ya, halaman 61. Kalimatnya itu tidak benar, saudara. Kalimatnya. Kalau mereka dapat memelihara iman untuk terus percaya. Nah, perhatikan nih. Kalau mereka dapat mendapatkan iman untuk terus percaya kepada apa yang diyakini sebagai benar, you akan berhasil. Benar? Tidak benar? Jadi ini ajarannya itu adalah ajaran kamu sebagai orang Kristen mesti mempunyai iman yang terus mempercayai apa yang kamu yakin sebagai hal yang benar. Benar? Tidak benar? Tidak benar, saudara. Hati-hati di sini. Oleh karena ini itu adalah human center. Manusia itu yang seharusnya punya, ya bergeraknya itu adalah sentripetal ke dalam. Padahal kalau iman itu keluar. Apa yang Tuhan mau? Ya, it's different. Sehingga bagi orang percaya seperti Paulus. Setelah dia minta, ada duri dalam dagingku yang menyengsarakan aku. Kan rasional. Kalau aku sembuh, ya kan? Aku akan melayani lebih baik, Tuhan. Kalau aku sembuh, aku akan menjadi seorang penginjil yang lebih efektif, lebih hebat. Tuhan bilang, my grace is sufficient unto thee. Anugerahku cukup. Jangan minta lagi. Apa lalu Paulus itu give up? Bukan give up, saudara. Dia tahu bahwa sebetulnya itu sesuatu yang dia akan bawa sampai mati. Dia tidak akan minta lagi. Biar duri itu nencep di dalam dagingku. Lalu dia menemukan, justru di dalam kelemahanku ini, kuasa kekuatan Kristus itu hadir. Coba aku disembuhkan. Aku tidak pernah mengalami yang seperti ini. Nah, ini bedanya, saudara. Maka kita perlu hati-hati di sini. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Kenapa gereja-gereja kok ada yang ngajarin gitu?
Nah, tadi kalau saya dengan Pak Riko omong-omong, ternyata dia tahu sekali bahwa ini itu harus ditafsirkan begini begitu. Iya, sama kita. Cuma ada gereja-gereja lain. Nah, saudara perhatikan ya. Saudara mulai pada tahun 60-an, gerakan karismatik itu mulai muncul. Sebelumnya tidak ada. Oleh karena orang-orang melihat kelesuan dari gereja, tetapi lebih lagi, gereja kok terus mengajarkan mengenai kamu orang berdosa. Kamu mesti harus didamaikan sama Tuhan Yesus dulu, ya kan? Kamu harus mau berela memikul salib, menyangkali diri. Waduh susah. Jadi orang Kristen kayak gitu tidak menyenangkan. Itu loh. Nah, saat itu tahun 1952 muncul suatu buku yang dituliskan Norman Vincent Peale. Pendeta ini, Norman Vincent Peale. Dia menulis buku adalah Power of Positive Thinking. Jadi kekuatan berpikir positif. Oke. Sampai Billy Graham ini terkecoh. Dari sidang raya begitu ribuan orang dia ngomong. Tidak ada sebetulnya yang bisa memberikan kontribusi kepada sejarah kekristenan lebih signifikan daripada Norman Vincent Peale. Yang ngomong itu siapa? Billy Graham. Makanya wah, orang itu luar biasa. Orang membaca buku itu termasuk Ronald Reagan apa itu kagum sekali. Manusia harus berpikir positif begitu. Tapi itulah permulaan daripada gerakan karismatik. Successful life, successful family. Dia melihat itu yang dunia mau. Hati-hati saudara. Itu yang jiwa manusia mau. Itu yang saudara dan saya di sini mau. Iblis tahu. You kalau lihat gereja-gereja terbesar di dunia, Joel Austin di Houston itu, setiap kali kebaktian itu 20.000 orang. Dengerin khotbahnya. Bagus sekali. Tapi tidak pernah bicara cross. Christianity without cross. Tidak pernah bicara mengenai karya Allah yang aneh dan ajaib itu. Tidak pernah. Positive thinking. Supaya kamu berhasil dalam hidup ini. Dan ini diadopsi oleh banyak sekali gerakan. Semua coaching di dunia ini memakai positive thinking. You belajar coaching? Harus positif. Supaya potensi dalam hidupmu itu hidup begitu. Bahkan saya belajar counseling itu. Counseling approach yang terbaik itu pun memakai itu. Carl Rogers itu client center terapi itu sampai mengatakan jangan percaya dan jangan mikir manusia itu berdosa. Masalah manusia oleh karena dosa. Just forget it. Lupakan itu. Tidak ada manusia berdosa. Kamu percaya aja pada dirimu itu cuma kurang kesadaran. Jadi perlu dibantu supaya kamu sadar dan menemukan dalam dirimu itu ada potensi untuk mencapai segala sesuatu yang kamu inginkan. Self-actualization. Itu artinya apa? Mencapai potensi yang maksimal di dalam hidupmu. Jadi apa yang terjadi? Jadi pendeta-pendeta besar karismatik itu semuanya adalah menjadi prosperity theology. Kekayaan mereka itu miliaran dolar. Joel Austin itu hampir 900 juta dolar. Apa ini? Kenneth Copeland 886 juta dolar. Mempunyai 2-3 jet plane. Oleh karena apa? Positive thinking. Di dunia itu sukses mereka itu.
Tetapi mereka lupa ajaran Alkitab itu apa. Makanya betapa sulitnya Yesus mengatakan, Matius pasal 19. Orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Jiwanya sudah seperti itu. Di dalam 2 Korintus pasal 11, siapa yang membuat begitu? Hal yang sebetulnya cuma tanda petik common grace, anugerah umum, dijadikan special grace. Yang buat ini siapa? Iblis. Tapi kita semua tidak sadar. 2 Korintus pasal 15 mengatakan apa? Iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Makanya pelayan-pelayannya mirip seperti pelayan kebenaran. Apa Joel Osteen itu hambanya setan? Juga pasti tidak mau. Tapi dia tidak mengerti bahwa dia terus-menerus cuma digiring cara berpikirnya untuk menekankan mengenai positive thinking, mengenai perspektif. Terus 80% Alkitab tidak pernah dikhotbahkan. Ya cuma dari mereka ternyata ada yang mendapat karunia. Benny Hinn kekayaannya juga 760 juta dolar. Pada suatu hari keponakannya namanya Costi Hinn itu dibiarkan sekolah di sekolah teologi ya, di Midwestern Theological Seminary. Begitu sekolah baru kaget dia. Alkitab itu ternyata tidak ngajarin itu. Lalu Costi Hinn menulis buku yang judulnya adalah apa? God, Greed, and Prosperity. Allah, kerakusan, ya ketamakan, dan prosperity, kemewahan. Begitu menulis buku itu, omnya ini pendeta top di dunia sadar. Dia baca buku itu, dia lihat Alkitab. Betul, Alkitab tidak pernah ngajarin seperti apa yang aku ajarkan. Lalu dia ngomong, aku sudah membohongin puluhan juta orang Kristen lebih dari 20 tahun. Mulai hari ini aku tidak mau lagi khotbah yang kayak gitu. Jadi syukur kepada Tuhan pada orang yang masih mengerti. Hidup ini dipelintir sedikit saja sama setan, justru tidak tahu menjadi budaknya setan. Sehingga anugerah umum menginginkan punya cita-cita supaya berhasil. Tapi fokus you terus di situ. Dijadikan anugerah khusus. Sehingga apa akibatnya? Tuhan kamu seret dari surga untuk melayani kamu. Ya, di dalam James Fowler itu mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya yang Kristen itu bisa dibagi dalam 7 level dari iman. Level 0, 1, 2, 3 belum kenal Tuhan. Undifferentiated faith. Intuitive projective faith. Mythical literal faith. Bahkan sampai sintetik. Itu kalau mau cepat-cepat. Ya. Jadi undifferentiated faith itu orang Kristen datang gereja tidak ngerti tujuannya apa. Ya. Orang yang namanya intuitive projective faith itu ada orang gereja ya senang di gereja. Tapi yang disenangi itu tidak ada hubungannya sama Tuhan. Yang disenangi cuma main piano. Yang disenangi cuma ketemu ngobrol sama teman-teman. Begitu. Tapi ke gereja. Tapi kalau yang mythical ini sudah punya maunya. Aku memang kenal Tuhan, oleh karena apa aku butuh Tuhan. Kalau aku sakit aku minta sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju aku minta sama siapa? Ya begitu. Isi dari orang mythical literal itu minta-minta toh. Bahkan kadang-kadang disebut mythical oleh karena secara literal kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi dan penting, dia menjadi manusia yang ajaib. Mamaku kena cancer. Sekarang bukan cuma doa tok. Aku doa dan puasa. Rela 3 bulan doa dan puasa. Supaya Tuhan nurut mengabulkan permintaanku. Mamaku sembuh. Boleh? Tidak boleh. Saudara tidak kenal Tuhan. Spirit
Spiritmu itu hanya spirit memperbudak Tuhan. Nuruti kemauanmu. Kemauan yang baik. Hati-hati ini. Bukan kemauan yang tidak baik loh. Tapi kamu tidak ingin kenal Tuhan dulu. Kamu cuma ingin dapatkan apa yang kamu mau. Anakmu sembuh. Anakmu itu lulus dengan bagus. Pekerjaanmu maju. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Apakah Tuhan tidak ingin anak-anakmu maju? Ingin, tapi kamu jangan jangan dibalik. Jikalau pikiranmu terus-menerus hanya gelisah, supaya usahaku maju. Matius pasal 6 ayat 32 mengatakan apa? Jikalau kamu berpikir dengan pikiran seperti itu, kamu tidak berbeda dari orang tidak mengenal Allah. Oleh karena Allah itu Allah yang baik. Cuma kenapa saudara tidak ingin kenal dia? Dan dia ngajarin kepada kita itu. Supaya tidak diperbudak oleh uang. Uang itu akar semua kejahatan. Jangan terlalu cinta dunia. 1 Yohanes pasal 2. Dunia dengan segala yang adanya akan lenyap. Jangan kamu itu inginkan menjadi orang yang terkenal di dunia sampai dikagumi. Oleh karena Lukas pasal 16 mengatakan, segala sesuatu yang dikagumi dunia itu dibenci Allah. Jangan kamu itu menginginkan seperti teman-teman di dunia. Oleh karena kamu bukan milik dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati, cuma Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengatakan, masa sih Tuhan membiarkan kamu mati kelaparan? Tidak mungkin. Lihat burung-burung di udara. Lihat bunga bakung di pinggir jalan. Masa Tuhan tidak memelihara? Kamu itu begitu berharga. Cuma jangan mikir dengan pikiran seperti orang tidak percaya. Yang cuma ingin dapat berkat Tuhan tok. Kamu tidak pernah ingin kenal Tuhan. Lalu bagaimana ini? Jadi kita tahu asal muasal semuanya ini bergerak sepertinya. Lalu bagaimana kita? What should we do? Nah, kita waspada. Tidak ada segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup ini tanpa Tuhan memberikan tanda petik itu kebenaran yang seharusnya saudara itu inginkan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan itu, segala sesuatu bekerja bersama. Bisa oleh karena kesalahan kita, bisa oleh karena kecerobohan kita, bisa oleh karena apa. Pokoknya kadang-kadang kita mengalami sakit penyakit atau apa. Tapi saya saksikan, ada puluhan ribu. Tuhan izinkan sampai orang Kristen kena cancer. Puluhan ribu. Tetapi 99% tidak pernah belajar apa-apa melalui pengalaman cancer sampai mati. Dia mengerti maksudnya? Karena fokusnya cuma aku ingin sembuh. Tiap hari cuma minta Tuhan tolong aku supaya sembuh. Lalu apa? Sampai matinya tidak belajar apa-apa. Dia cuma bertahan, cuma tetap Kristen. Saya tanya, dibandingkan tahun yang lalu, kamu menjadi Kristen lebih dewasa melalui sakit ini atau enggak? Enggak ngerti dia. Udah karena jarang ada yang membantu. Dia enggak ngerti. Seharusnya sama seperti Ayub. Dia tanya sama Tuhan, wah kenapa? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Kalau aku ini punya sayap seperti burung Raja Wali, aku akan terbang ke surga, aku akan tanya, salahku di mana? Kenapa engkau mengizinkan aku seperti ini? Dan Tuhan memberikan macam-macam proses. Dari 4 sahabat Ayub itu, 3 itu terus berupaya mengembalikan kepada teologi. Kamu pasti begini, seharusnya kamu ngerti. Bahwa tidak mungkin orang tanpa salah itu mengalami begini. Kamu seharusnya itu bertobat, hidupmu murni, apa terus. Sampai Ayub mengatakan, kamu itu penasihat sialan.
Kamu tidak menolong aku untuk memahami. Baru Elihu yang terakhir itu. Antara lain dia ngomong apa? Apa kamu tahu? Dengan Tuhan ikut sengsara. Dia membiarkan kamu sengsara. Tuhan ikut sengsara. Masa Tuhan kok sengsara? Pelan-pelan. Waduh. Injil itu hadir di dalam kehidupan Ayub saat itu. Allahku itu Allah yang ajaib sekali. Gak pernah aku pikirkan seperti itu. Tapi hal seperti ini baru disingkapkan setelah apa? Ayub tanya terus. Saudara yang sakit, saudara. You bertanya apa enggak? You ingin tahu apa tidak? Kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Ada yang cancer itu sampai livernya itu separuh sudah dipotong. Kidneynya diambil separuh. Sekarang paru-parunya digrogotin diambil 1/8. Masih belum bertanya. Masih terus cuma fokus, Tuhan sembuhkan aku. Itu bukan orang Kristen, saudara. Saudara sedang memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaanmu satu aja. Aku sembuh. Berarti kalau aku tidak sembuh, Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak mengabulkan doaku. Itu ajaran agama lain. Saudara tidak boleh seperti itu. Saudara harus bertanya, Tuhan kenapa? Sehingga sama seperti halnya dengan Rasul Paulus tadi. Tidak minta lagi dia. Tapi ada juga yang disembuhkan. Oke. Tapi soal sembuh, tidak sembuh, itu bukan masalah utamanya. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dalam hidup yang singkat ini. Masakan kita itu mengakhiri hidup ini hanya dengan muter-muter di dalam lingkaran yang sama. Dan saudara tidak ada suatu perjalanan yang progresif. Makin mengerti dia. Makin mengasihi dia. Makin memahami dia. Dan biarlah melalui khotbah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama belajar untuk mengerti. Oleh karena Ibrani mengatakan. Kita itu ada di tengah pertandingan. Banyak sekali yang nonton. Gitu ya. Pandangan matamu tujukan kepada Yesus. Lihatlah dia. Jangan kemana-mana. Karena hanya dia yang akan menyempurnakan imanmu. Turn your eyes upon Jesus. Dia yang akan menyempurnakan imanmu. Jadi jangan eyes kita, mata kita kepada Tuhan aku pengen ini. Itu nomor 2. Ya Tuhan memberkati kita semua sehingga pada saat kita mau menerima perjamuan. Kita duduk semeja dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Yang memang Tuhan membagikan akan tubuhnya itu. Supaya kita menjadi bagian kesatuan dengan Allah yang ajaib ini. Ya Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan terima kasih. Persiapkanlah hati kami. Jiwa kami, pikiran kami untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Anugerah-Mu yang ajaib. Yang kami tidak mengerti. Ajar kepada kami untuk berani mendekatkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.